membuat perjalanan hidup di tahun ini. Ku temui kegagalan demi kegagalan di dalam hidupku. Tuhan, dengan beban salibmu yang ku pikul, berat di pundakku. Tuhan, ku tersungkur jatuh dan aku jatuh lagi. Aku letih Tuhan. Apakah datang mendekat, kau panggil namaku. Kau angkat seluruh bebanku yang membimbing, berat di pundakku. Kau bawa aku keluar dari jalan yang penuh onar dan duri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk memulai sapaan teduh kita, mari kita mulai dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Allah Bapa kami yang hidup, karena pada saat hari ini kami bisa bersama-sama untuk bersaat teduh bersama-sama untuk mengenal Engkau Bapa. Bersabdalah Tuhan, sebab kami semua sudah siap mendengarkan firman-Mu. Melalui putramu Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan kali ini yang terambil dari kitab Amsal 16 ayat 31, sedemikian jauh firman Tuhan. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Sedemikian jauh firman Tuhan. Saudaraku, apa kabar hari ini? Saya berharap semua kita merasakan kasih setia Tuhan. Untuk memulai sapaan teduh kita, mari kita pahami maka firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal ini menyadarkan kita semua bahwa upah hidup orang benar ternyata bukan harta dan tahta, melainkan rambut putih yang akan menjadi mahkota yang indah. Tentunya melalui rambut putih kita mendapatkan umur yang panjang. Sangat berbeda dengan pemahaman kita selama ini. Jika selama ini kita menghargai kebenaran, kesetiaan, ketulusan yang kita lakukan melalui kenaikan jabatan, naik gaji, tambah harta, sekarang melalui firman Tuhan sulit dipercaya bagaimana kita dihargai hanya dengan rambut putih atau umur yang panjang. Tanpa kita sadari bahwa upah yang diterima dari kebenaran yang kita lakukan adalah kesehatan, sehingga kita dapat umur yang panjang. Rambut putih menjadi hiasan kepala ini. Mari kita membiasakan hidup benar, bukan membenarkan yang biasa dilakukan. Berani tampil beda menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia, menjadi integritas orang percaya. Menjadi seorang yang benar dan tidak bercela di dunia ini tentu bagi sebagian orang sulit. Namun untuk kita orang yang takut akan Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini, ya saya yakin kita yang mendengarkan firman Tuhan saat ini pasti akan berjuang untuk hidup benar. Jika bukan kita, siapa lagi yang akan menjalankan kebenaran ini? Ingat, bukan tidak mungkin untuk menjadi orang yang benar. Itu semua pasti butuh proses. Apalagi membutuhkan proses yang panjang. Membutuhkan pertobatan. Membutuhkan pengenalan akan kasih Kristus.
butuh iman yang benar kepada Tuhan, sehingga kita yang yakin bahwa sabda Allah kepada kita, "Aku akan menyertaimu dalam sepanjang jalan kehidupanmu." Kita yakin bahwa Tuhan akan menjadi teman buat kita. Ketika ada pergumulan hidup, ketika ada yang harus kita putuskan, Tuhan menjadi teman kita. Saudaraku, apalagi yang akan kita takutkan untuk mempertahankan kebenaran? Kita harus membenahi diri dulu. Belajar bersyukur untuk apa yang ada pada kita. Kita harus memperbanyak sukacita di hati. Kita harus merasakan selalu diberkati. Kita harus perbanyak sabar. Belajar menerima orang lain. Belajar memaafkan. Kuasai pikiran kita. Kita fokus pada kehendak Tuhan. Karena melalui kita, Tuhan inginkan kebenaran Tuhan ditegakkan. Kita mungkin tidak mampu mengubah orang lain, tapi satu hal yang pasti, kita mampu mengubah diri kita sendiri. Mari hargai diri kita sendiri. Hanya kita yang mampu memberikan mahkota yang indah buat kita. Kita jadikan kebenaran menjadi integritas hidup orang yang percaya. Jangan pernah harapkan dari orang lain. Jangan pernah mengharapkan pujian dari orang lain. Ketika kamu mendapatkan pujian, tidak akan membuatmu menjadi seorang malaikat. Ketika kamu dihina juga, tidak akan membuatmu menjadi seorang pecundang. Jadi setiap kebenaran yang kita lakukan, itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat mencoba menjadi orang yang benar. Walau sulit, bukan tidak bisa. Tuhan Yesus memberkati segala ujian, segala kekuatan. Tuhan Yesus memberkati segala harapan. Tuhan Yesus memberikan kekuatan untuk bertahan di tengah-tengah cobaan ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Allah Bapa kami yang hidup. Terima kasih buat hari ini Bapa, karena kami ada karena Engkau. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami berdoa buat saudara kekasih kami Runggun Pondok Gede. Kami berdoa biarlah setiap majelis Tuhan berkati. Biarlah melalui setiap majelis semakin banyak orang yang mengenal Engkau. Biarlah setiap perkataan-perkataan dari pendeta hamba-Mu di Runggun Pondok Gede juga akan memotivasi setiap orang untuk berani melakukan kebenaran di tengah-tengah dunia yang menuntut ketidakjujuran. Bapa, ajar kami untuk selalu menerima apa yang ada pada kami. Kami berdoa pada pendeta, BP Majelis, Pertua Diaken, pengurus PJJ, pengurus kategorial di Pondok Gede. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kerjasama yang baik buat mereka. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan, rezeki buat mereka, sehingga mereka merasa terberkati dan memberi diri untuk melayani-Mu Tuhan kami. Terima kasih Tuhan buat setiap doa yang Tuhan dengar. Kami juga berdoa tetap biarlah setiap anak-anak-Mu yang saat ini menunggu jawaban dari-Mu Tuhan tetap setia mempertahankan iman percaya mereka. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang dalam perkuliahan, persekolahan, berikan kepintaran.
Kami berdoa buat anak-Mu yang ingin mendapatkan teman hidup, Tuhan mampukan untuk mendapatkan teman hidup. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini sakit dan berbeban berat, biarlah Tuhan senantiasa memberikan solusi buat mereka. Ini doa dan harapan kami Tuhan, kepadamu kami berdoa, melalui putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.